ketemu lagi sama Coco Evan. Nah, kali ini kita ngevlognya di dalam mobil. Mobilnya siapa? Mobil VF3. Bukan guys, mobil atuan. Nah, di sini Coco Evan bakal review sepil kupas habis ya naikannya. Terus habis gitu apalagi ya, tentang mobilnya. Kemudian yang paling penting yang ketiga, Coco Evan mau ngecas. Ini baterainya masih udah bukan masih sih, 22%. Waduh, tuh ya, 22%, 66 kilo seperti itu. Sebentar jadi guys, dikecilin dulu guys ya, soalnya ntar kena copyright. nggak bisa cair ntar punyanya Fajri sama Coco Evan sih. Ya, kita mau sepil-sepil, kita mau ke tempat pengecasan yang kemarin kita ngecas di Spasio. Ya, kita pakai charger plus ya. Kita mau ngecas di tempat lain yang dekat itu di Loop. Dua tempat itu yang Coco Evan selalu ngecas di sana. Tapi kalau ngecas di Spasio itu kita pernah, bukan Kuku sih, kebetulan Fadri bikin konten mau video aja, nggak boleh guys video di sana seperti itu. Sebenarnya Coco Evan kan mau sepil tentang cara pengecasan, habis gitu tentang kemarin ya yang apa namanya, yang kena ya idle free ya. Ya. Nah itu. Nah kita mau ngecas di sini ini kiri. Ini apa ini? Ini apa ya? Nah ini itu dekatnya rumah Coco Evan guys. Ini namanya Rumah Hantu Darmo. Ntar tampilannya di belakangnya ini aja Fajri. Selalu ngelewati guys Rumah Hantu Darmo itu tuh Fajri, lihat gitu sih. Nah itu ada ruang bawah tanahnya guys. Itu mistisnya di daerah Coco Evan itu dari kecil itu sudah ada cerita mistisnya ya. Nah seperti itu guys ya. Nah Coco Evan di sini mau sepil juga guys tentang Atuan ini. Atuan ini sebenarnya versi yang menurut Coco Evan yang versi yang worth it dibeli ya. Itu ya sekarang kan udah keluar kan, kemarin kan banyak banget komen ya antara J5 sama Atuan yang seri atasnya. Ya memang sih kalau worth it gitu, worth it yang seri biasa ini sih guys. Kalau memang budgetnya 50 ya, ya Coco Evan sendiri ya J5. Ini Coco Evan jujur ya, review jujur ya, terus terang ya. Tapi belum pernah naik Coco Evan, belum pernah naik. J5 naikannya kayak apa belum pernah lihat. Maksudnya belum pernah lihat secara langsung. Nah, kalau lihat di YouTube itu sudah. Apakah Coco Evan pernah lihat di Cina Tapanari ya? Lupa gue ya. Antara Coco Evan lihat lah, rasanya pernah lihat apa enggak, yang pasti belum pernah coba jalan lah, itulah. Seperti itu. Nah, kita review tentang ini perbandingan juga ya. Coco Evan udah punya VF3 ya, terus terang kaki-kakiannya Atuan ini ya. Ini jalan yang menurut Coco Evan tuh di depan tuh Fajri. Tuh ada Bingo, ada G6. Waduh, ini listrik semua nih. Satu Cherry, satu Wuling, satu BYD. Wah, collab ini. Collab di jalan maksudnya. Nah, menurut Coco Evan tuh antara VF3 sama Atuan, Coco Evan terus terang ya, kita ngomong terus terang ya. Kaki-kakiannya menurut versi Coco Evan ini memang naikannya masih kilometer 600. Punya Coco Evan udah hampir 5.000. Yang VF3 atau One masih 663. Itu nyaman sama enaknya itu masih enak atau One ini guys. Ini review jujur ya guys ya. Jadi kalian bisa komen aja lah. Ini Coco Evan udah naik, udah coba. Memang guys, naikannya kakinya masih enak Atuan ini. Nah, untuk segi interior itu plus minus. Ada plusnya, ada minusnya. Coco Evan terus terang kalau buat ini sambil kita review ya untuk perbandingan Atuan sama VF3, nanti kita juga kalian udah pernah lihat Coco Evan naik VF3 kan. Kalau interior ini lebih futuristik banget. Bener gak Fajri? Ya, dari desainnya semua lebih futuristik banget. Nah, seperti itu ya. Ini lebih futuristik dan jok-joknya lihat tuh. Kain-kainnya juga yang versi biasanya udah oke menurut Coco Evan. Udah cocok lah gitu loh. Nah, kalau VF3 itu menurut Coco Evan itu lebih
Converb itu lebih apa ya, fleksibel lah. Kok Evan nggak suka yang ini tengah memang, tapi kok Evan bakal bikin tengah. Kalau VF3 itu masih bisa kanan kiri gitu, jadi cuma kita repot guys ya, kita mau buka pintu sebelah sana, kecepet sebelah satunya kanan yang kita bisa lewat dari situ, nggak terganggu, nggak alang ini, nggak alang tengah ini guys. Dan enaknya VF3 itu lebih fleksibel, itu tuasnya itu penggeraknya itu di kanan kiri tombol ini, di kanan ini guys, di kirinya ini guys, ya betul kanan kirinya. Kalau Auto1 itu di sini maju mundurnya. Nah, kalau VF3 di tuas kanan ini, jadi lebih mudah untuk dijangkau, gitu loh, ngerti guys ya. Jadi kalau di Auto1 lah, tangannya harus nggak jauh dari setir. Ya sebenarnya nggak jauh sih, satu jongkal aja sih. Cuman lebih fleksibel Auto1 langsung dari jari gini guys. Nah seperti itu. Ini menurut versi Koko Evan ya guys ya. Jadi ada plus minusnya lah, seperti itu. Dan ruang bagian belakang itu VF3 kan kita kan memang luas ini sih bagian belakang sih guys. Tuh lihat dari bagasi juga luas ini. Nah tapi kacanya itu Koko Evan kurang suka, kacanya terlalu kecil. Nah kalau VF3 orang duduk belakang harus apa namanya, joknya dimajuin dulu kayak gitu. Tapi VF3 itu Koko Evan bangganya mobilmu apa Van? Mobil 2 pintu. Cia. Bukan 2 pintu sih, 3 pintu ya belakangnya. Nah seperti itulah. Jadi ada kesan sportinya. Berapa pintu? 2 pintu. Seperti itu. Kalau ini lebih nyaman, terus terang lebih besar ruangannya. Kalau VF3 menurut Koko Evan kacanya itu pandangan kita dari belakang itu lebih luas. Seperti itu guys. Untuk masalah interior ya, seperti itu. Oke, bentar lagi kita mau sampai, kita antar capcus. Kita terlalu lama untuk ngobrol-ngobrol, nanti ada lagi perbandingan antara VF3 sama Auto1. Nah, sementara masih itu aja. Yang pertama tadi apa Fajri? Tengah, konsol tengah ya. Ya, plus minusnya tahu kalian guys ya. Yang kedua tuasnya tadi ya. Ya, tuasnya. Yang kedua, yang ketiga tuh kaca belakang. Ya. Itu perbandingannya. Sama kenyamanannya tadi Koko Evan udah terangkan antara joknya nyaman mana, luas mana, udah Koko Evan terangkan di sini guys. Nah, tergantung kalian aja cocoknya yang mana. Seperti itu. Dua-dua punya sesuatu yang berbeda, sesuatu yang menurut Koko Evan ya perbandingannya tadi guys. Jadi Koko Evan udah pernah coba, pernah nikmati. Nah seperti itu review jujur dari Koko Evan. Oke, ntar kita capcus saja, ntar kita review tentang pengecasannya di mobil BYD Auto1 ini. See you guys, capcus. Nah guys, kalau BYD Auto1 itu ngecasnya di bagian depan sini guys. Kalau VF3-nya itu harus mundur dulu, baru bisa dicas. Sebenarnya jujur sih, lebih enakan kalau di depan sama belakang. Tapi lebih enak waktu di depan gini guys. Oke, kita colokan. Sama aja ngecasnya. Tinggal colok, tinggal scan. Seperti biasa guys. Biasanya nyekenya ntar VF3, sekarang nyekenya beda guys. Ntar guys. Wait. A few moments later. Nah yaudah guys, tadi ada trouble dikit. Tadi konfirmasi sama Fajri. Fajri bekas kerja di Tomo ini kali. Oke, tinggal kita scan. Ntar kita lihat guys. Jadi prosesnya seperti apa. Waduh, kok kayak gini ya tadi ya guys ya. Ya, loading lah. Nggak tahu HP-nya Koko Evan yang lemot atau sekarang lagi error. Apa scan lagi Fajri ya? Scan lagi aja. Scan lagi Fajri. A few minutes later. Nah guys, ternyata tadi ada sesuatu, ternyata akhirnya bisa. Ini kan ngisinya masih 20% ya. Oke. Jadi dari 20%, ntar Koko Evan kurang lebih ngecasnya ntar ya sekitar 60-an lah di Koko Evan. Spill ke kalian,
habisnya berapa. Soalnya range-nya ini itu lebih banyak daripada VF3. Kalau ini 300 kilo, VF3 kan 215. Jadi yang pasti biayanya sih lebih banyak ini sih. Seperti itu guys. Oke, kita sambil nunggu BYD Atto One disuntikan alias dicolokan listrik ya. Kalau HP Kokevan tinggal berapa persen ya? Kayak biasanya ngecek HP, sekarang ngecek ses mobil terus guys. Oke, kita ajak Fajri untuk jalan-jalan sambil ya nyamil-nyamil apa minum-minum lah ya. Oke, ntar Fajri di sana kan sambil ngeliatin pemandangan. Di sini nggak tahu pemandangannya apa ya. Oke guys, see you guys. Capcus. Nah guys, setelah pengecasan kita sudah ngisi kurang lebih sekitar sekarang 59. Tadi sekitar 20 pas ya. Jadi sekitar berapa persen ya? 30-an ya? 29%. Nah, kita ngecas 29% guys. Nah, ada pengecasan di sini ada banyak guys. 1 2 3 4 5. 5 ya, Fajri? Rasanya 5 ya. Oke, ini tuh yang antri lihat densanya gokil. Tuh lihat ya. Tuh yang antri Densa. Samping lagi Densa. Gokil sih Densa, coy. Cakep sih. Tuh, depan Densa lagi tuh, lihat tuh. Tuh Densa juga sebelah situ. Wah, gokil sih. Gila guys. Jadi pengecasannya tadi kurang lebih sekitar kita habis berapa? Kita total guys. Sebentar guys ya. Nah, di situ ada idle fee ya guys ya. Jadi kalian harus cepet-cepet cabut guys. Seperti itu. Kalau nggak gitu, ya udah guys, kena sanksi guys. Alias kena penalti. Setengah jam pertama free ya. 1 jam per 1 jam itu 100.000 guys. Per 1 jam. Jadi 2 jam ya 200.000. Gokil sih itu. Nah, kita lihat historinya ya guys ya. Kita lihat historinya. Billing history atau charge history ya. Charge history aja lah. Nah, tadi kita di loop itu kita pakai 13,9 kWh, kena 37.711 dengan proses pengecasannya 26 menit. Seperti itu guys. Kalau pengecasan nggak tahu ya, rasanya ya lebih cepat Atto One ini rasanya ya. Tadi 20%, itu cuma 26 menit, 30%-an. Rasanya sih lebih cepat Atto One. Rasanya dikit sih, perbandingannya dikit aja kok. Rasanya. Seperti itu guys. Kokevan ntar bikin aja. Bikin dari berapa persen sama berapa persen kita just bersama-sama. Ya, tapi harus butuh 2 orang yang nyetir guys. Seperti itu guys. Jadi kita harus tahu. Kalau nggak kita buktikan, ini cuma perasaan Kokevan aja ya. Jadi Kokevan bilang rasanya ya. Oke, Kokevan udah sepil. Pengecasannya menurut Kokevan itu sebenarnya ya cuman bedanya di VF3 Kokevan harus mundur ngecasnya ya kan. Kalau Kokevan langsung maju, itu colokannya nggak nyampe guys. Seperti itu. Tapi kalau Atto One ini Kokevan langsung maju gini. Langsung ke depan, ngadep depan ini, ngecasannya kan di depan sebelah kanan ya. Nah, itu bisa langsung guys. Seperti itu guys. Kalau VF3 Kokevan harus mundur. Jadi ya agak ribet dikit lah. Ini nggak ribet sih sebenarnya dua-duanya. Cuman ya lebih agak mundur gitu lah. Kalau ini langsung tancap gas, maju plek. Nah, gitu guys, langsung buka. Seperti itu. Oke. Ntar kita bahas tuntas lagi di vlog berikutnya tentang Atto One dan VF3. Oke. Jangan lupa kalian komen, like, dan share kalau suka banget nonton vlog dari Kokevan. Kapungkap, arigato, terima kasih guys. Suwun ya. Kokevan bakal sepil lagi yang unik-unik ya. Perbandingan antara VF3 dan Atto One. See you guys.